Tahukah Anda ternyata sel darah merah memiliki usia 120 hari dan sel darah putih hanya 50 hingga 60 hari. Bila kadar keduanya tidak sesuai dengan nilai rujukan normal, maka dapat mengakibatkan sejumlah kondisi yang tidak baik bagi kesehatan tubuh. Apa saja manfaat sel darah merah dan sel darah putih? Berikut laporan koresponden CNN Indonesia, Arman Helmi. Darah merupakan komponen terbesar dari tubuh manusia. 80 hingga 90% cairan tubuh berupa darah. Darah terdiri dari komponen cair yang disebut plasma dan komponen sel yang berisikan eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau platelet. Plasma darah bertugas mengangkut sel-sel darah ke seluruh tubuh bersama dengan nutrisi, antibodi, protein pembekuan, protein yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh, dan hormon. Sel darah merah mengandung hemoglobin untuk membawa oksigen atau sebagai protein transport dari oksigen. Hemoglobin sendiri merupakan unsur terbanyak yang terkandung di dalam sel darah merah. Sementara sel darah putih memiliki fungsi sebagai sistem pertahanan atau imunitas tubuh. Apabila ada invasi mikroorganisme baik bakteri, virus, atau parasit yang masuk ke dalam tubuh manusia, maka yang akan melawan atau berusaha membunuh mikroorganisme ini adalah sel darah putih. Yang ketiga tadi yang saya sebut sebagai trombosit, dia selnya bentuknya paling kecil di antara eritrosit dan leukosit. Walaupun kecil tetapi perannya sangat besar karena dia berperan di dalam menghentikan perdarahan. Jadi kalau kita terluka atau terkena pisau atau cabut gigi, pokoknya terjadi perdarahan, maka sel trombosit inilah yang berperan pertama untuk menghentikan perdarahan. Menurut Dr. Nini, yang terpenting diketahui adalah kadar hemoglobin dalam sel darah merah, di mana nilai rujukan normal hemoglobin untuk pria 13 hingga 16 gram per desiliter dan wanita 12 hingga 14 gram per desiliter. Bila kadar hemoglobin ini kurang dari nilai normal, akan menyebabkan anemia. Bila kadarnya lebih dari nilai normal, dapat mengakibatkan polisitemia. Kalau polisitemia, tadi yang saya katakan kadar hemoglobinnya lebih tinggi, itu memang terjadi pada orang-orang tertentu, ya. Jadi biasanya dikaitkan dengan beberapa penyakit, ya. Banyak sebetulnya yang bisa menyebabkan kenapa kok kadar hemoglobinnya tinggi. Dan sebagian besar kasus dikaitkan dengan keganasan sebetulnya, ya. Jadi ada gangguan di dalam produksi dari eritrosit atau sel darah merahnya, sehingga kalau sel darah merahnya diproduksi berlebihan, tentu dalamnya hemoglobinnya juga jumlahnya menjadi lebih banyak atau lebih tinggi daripada kadar normal. Nilai rujukan normal untuk sel darah putih dalam tubuh manusia antara 5.000 sampai 10.000 sel per mikroliter darah. Bila jumlahnya melebihi nilai normal, maka dapat menyebabkan leukositosis. Leukositosis terjadi karena adanya proses infeksi, sehingga sel darah putih jadi lebih banyak diproduksi untuk melawan invasi dari bakteri, virus, atau parasit. Sementara bila leukosit kadarnya kurang dari nilai normal, disebut leukopenia, tapi hal ini cukup jarang terjadi. Sel darah merah dan sel darah putih masing-masing ada umurnya. Untuk sel darah merah memiliki umur 120 hari. Begitu sampai 120 hari sel ini akan mati, kemudian didestruksi dan dibentuk baru. Begitu juga dengan sel darah putih. Sel darah putih memiliki umur justru lebih pendek dibandingkan sel darah merah, yaitu hanya antara 50 sampai dengan 60 hari. Nah, agar keduanya ini diproduksi dengan baik, akan dianjurkan untuk makan makanan dengan unsur gizi lengkap, istirahat cukup, dan berolahraga secara teratur. Arman Helmi, dan Prestisa, Jakarta.